Pesan saya buat Bang Egy, jangan tantang-tantangi saya. Apa yang lakukan akan kami selesaikan, apapun resikonya. Kalau Bang Egy nggak berani, ngakui aja kalau Bang Egy penakut. Setiap ada isu yang menyatakan Bang Egy terima, saya selalu bantah. Nggak mungkin saya tahu Bang Egy, nggak mungkin. Saya WA lah, Bang, mohon maaf nih izin, saya mau nanya, isu yang beredar nih, Abang terima. Ada isu terima uang, bener nggak? Ini saya sama Kimung, saya sampai kirim foto Kimungnya, sebesar 50 M. Setelah itu dia balas saya, kamu jangan fitnah saya, harus buktikan, kamu bertanggung jawab. Lah, saya ini kan nanya, minta klarifikasi supaya saya dapat saya bantah nih isu yang beredar. Tapi dengan jawaban dia seperti itu, saya jadi curiga. Ada isu lagi, katanya ada tawaran mobil supaya nggak jalan nih, 350 juta dari Partai Coklat. Saya menyatakan ke Bang Egy, Bang, ini ada pernyataan dari kawan kita kalau dia ikut terlibat pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka. Dan dia bilang malah menyatakan saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Padahal orang ini bertiga telah mengakui kepada saya telah bertemu Egy di rumahnya di Bogor untuk membongkar ini, memberitahu kalau ijazah itu dia membuat bersama Eko di sini. Oleh karena itu di acara ini saya minta Eko Sulistyo klarifikasi. Kita tahu Pak Jokowi. Jokowi ini kan kadang-kadang ngomongnya sen kanan belok kiri, Bang. Bang Egy lu jangan seneng-seneng aja lu. Disikat juga lu ntar sama Jokowi. Begitu juga Jokowi. Lu jangan enak-enak aja sama Egy. Egy ini ahli lu dalam hal-hal kayak gini. Bisa-bisa juga lu disikat sama Egy. Bang Egy yang ke Solo, lu yang dapat SP3, kenapa ente yang mecat aneh kan gitu. Kan lucu gitu loh. Aturan yang marah saya, kami yang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, jumlah penghuni klaster 1 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi hari ini berkurang setelah tim penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk tersangka atas nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Praktis di klaster pertama ini tersisa 3 tersangka, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Effendi. Apa tanggapan dari teman seperjuangan Egy Sujana yang masih berstatus tersangka terkait SP3 kasus tersebut, dan apakah SP3 tersebut akan menyurutkan langkah mereka untuk terus berjuang? Alhamdulillah saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang tersangka. Langsung saja saya sapa Rustam Effendi. Bang Rustam, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Bang. Bang Rustam sejauh mana mengenal Egy Sujana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengenal baik dan dekat Bang Egy itu sekitar 2-3 tahun inilah. Ketika kasus ijazah Jokowi ini yang dimulai oleh Bambang Tri. Nah, dari sinilah saya mulai mengenal Bang Egy lebih dekat gitu loh. Karena dia menjadi kuasa hukumnya Mas Bambang gitu loh. Yang dimana peristiwa Bambang Tri ini tidak lepas juga dari peristiwa saya gitu loh. Karena ketika Mas Bambang itu begitu tersiarnya video dia yang menyatakan kalau ijazah Jokowi itu memang palsu, kalau saya bohong tembak kepala saya. Nah, dari situlah saya melihat apa betul ijazah Jokowi ini palsu gitu. Pertanyaan buat saya, Mas Bang. Nah, ketika itu Bang Egy mengambil dia sebagai kuasa hukum Mas Bambang. Nah, saya mulai komunikasi dengan Bang Egy bahwasanya kalau nanti ada persidangan pada hari Kamis kalau nggak salah ya, saya udah mempersiapkan itu. Saya telepon Bang Egy, Bang, kami akan buat aksi di PN Jakarta Pusat gitu. Nah, ternyata Mas Bambang ditangkap. Nah, dari situ komunikasi awal saya dengan Bang Egy lebih dekat gitu untuk menyelusuri tentang peristiwa ijazah ini gitu. Oke, awalnya ketika mengawal kasus Bambang Tri ya? Kasus Bambang Tri. Oke, bagaimana sosok Egy Sujana di mata Rustam Effendi? Ya kalau awal-awal sih bagus lah. Bang Egy banyak ngajarin soal agama. Kalau kirimannya tuh selalu hadis-hadis gitu kan. Tapi ketika hari ini Bang Egy ke tempat Jokowi, ini buat saya udah
Bang Egy itu selesai buat saya gitu. Artinya apa yang dikatakan Bang Egy itu jauh dari perilakunya, itu jauh apa yang dia sering sampaikan ke saya gitu loh. Artinya dalam bahasanya nih Bang Egy ini kayaknya ngaco juga gitu loh. Jadi menurut saya ternyata seperti ini. Walaupun sebelumnya senior-senior, bahkan kawan, bahkan almarhum Rizal Ramli pun pernah menyatakan kepada saya, Rustam, kamu nih hati-hati dengan Egy. Egy tuh bisa sewaktu-waktu balik badan gitu loh. Tapi saya nggak percaya saat itu kan, nggak mungkin lah, ini orang kayaknya, aduh, alim banget gitu kan. Tapi ternyata hari ini terbukti apa yang dikatakan Bang Rizal Ramli almarhum, Bang almarhum lagi Fikri Talib, Om Yus Sumadi Praja, dan bahkan kawan-kawan lainnya gitu loh. Saya sempat kaget juga gitu loh. Tapi buat saya peristiwa ini juga nggak kaget-kaget juga gitu loh. Karena beberapa bulan sebelumnya, 2-3 bulan yang lalu saya udah tahu peristiwa ini akan terjadi. Nah, bagaimana taunya? Ketika suatu hari, Bang, saya tuh menemani Mas Roy Suryo di acara head to head lah gitu ya. Nah, di situ selesai acara itu agak kisruh, memang saat itu ada kejadian sesuatu kisruh lah gitu loh. Tiba-tiba salah satu kuasa hukum Pak Jokowi menemui saya, menarik saya. Mas Rustam, saya mau bicara. Ini antara kita, dia bilang gitu kan. Nah, saya nggak tahu misinya apa, maksudnya apa pembicaraan ini. Apakah untuk melemahkan perjuangan saya, atau dia hanya sekedar basa-basi gitu loh. Nah, cukup nyesek juga saya ketika dia bilang ini antara kita-kita. Wah, jadi saya, ini ada sesuatu besar nih, saya bilang gitu kan. Ya gimana Bang, saya bilang gitu kan. Jadi dia bilang, menurut Bang Rustam, sekarang ini apakah Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi untuk masalah ijazah palsu ini, dia bilang gitu kan. Saya agak kaget juga pertanyaannya kan. Terus dengan keyakinan saya bilang, oh enggak. Saya yakin Pak Prabowo enggak dukung Jokowi, saya bilang gitu kan. Artinya dia akan netral gitu. Tapi justru dibantah. Ya, jawaban saya, salah. Justru kami seperti ini karena kami didukung Pak Prabowo. Kata pengacara Jokowi. Kata pengacara Jokowi. Saya kaget. Wah, bahaya juga ini, saya pikir kan. Masuklah kita ini. Nah, tapi saya nggak kalah gertak dengan pengacara itu. Saya bilang lagi, Bang, kalau menurut Abang, kami ini didukung nggak oleh Pak Prabowo? Dia agak diam-diam, tapi sebelum dijawab saya bilang, kami begini karena kami didukung Pak Prabowo. Saya bilang begitu kan. Dia kaget juga. Akhirnya udahlah, lewat masalah itu. Nah, pembicaraan dirubah sama dia kan. Jadi dia bilang, Bang Rustam, ada kuasa hukumnya Bang Egy Sujana sudah ke polisi, ke Polda, dan ke tempat Jokowi. Ke Solo. Ke Solo, dia bilang. Pokoknya menemui Jokowi lah, entah bagaimana caranya kan. Dia meminta 2 nama untuk tidak ditangkap. Saya sempat, ngeri juga ini kan. Udah sampai ke situ gitu. Nah, terus saya bilang, saya tanya, Bang, namanya itu siapa 2 itu? Terus dia jawab, yang pasti salah satunya Egy Sujana. Karena ini kuasa hukum Egy Sujana. Terus saya bilang, yang lainnya siapa Bang? Dia lupa nama itu. Pokoknya dari TPU A lah, dia bilang gitu kan. Artinya klaster pertama. Yeah. Nah setelah itu saya bilang, saya sebutkan nama satu persatu yang saat itu jadi terlapor gitu loh. Saya bilang, Bang Rizal Fadilah, saya bilang gitu. Oh bukan. Terus Ibu Kurnia. Oh bukan. Terus saya bilang, siapa lagi? Tinggal saya doang. Rustam Effendi gitu Bang. Wah saya agak senang juga nih kan. Wah Bang Egy ini perhatian nih sama saya nih kan gitu kan. Wah perhatian juga nih bos kita kan gitu kan. Akhirnya dia tapi bingung juga, dia bingung. Ingat-ingat lupa-lupa gitu kan. Nah saya juga bingung gitu loh. Akhirnya hari itu selesailah pembicaraan itu. Dia tidak bilang saya juga, tidak bilang juga. Oke. Nah setelah saya sampai di rumah saya masih ingat itu. Ada satu nama lain. Ada satu nama lagi, satu nama belum saya lupa sebutkan. Saya mau tidur saat itu kan. Wah iya, satu nama belum saya sebutin.
yaitu Damai Hari Lubis. Abang udah kepedean itu abang. Saya udah kepedean tuh saya. Artinya, waduh, ini baik juga nih ketua kita nih gitu. Itu 3 bulan yang lalu. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Jauh sebelum pertemuan di Solo 8 Januari antara Jokowi, Damai Hari Lubis dengan Egy Sujana. Egy Sujana. Ya. Jadi artinya saya melihat, wah ini mah semuanya udah diatur gitu loh. Udah disetting gitu loh. Jadi saya nggak kaget ketika itu, ya saya cuma ketawa aja gitu loh. Tapi yang membuat saya agak nyesek juga gitu loh. Kenapa Bang Egy lakukan ini gitu kan? Padahal kami begini kan perintahnya Bang Egy. Kita ke Solo, kita silaturahmi ke UGM, silaturahmi ke rumah Jokowi yang pada sebelumnya besok kita mau berangkat malam kita rapat nih. Wah Bang Egy dengan gagahnya memerintahkan nanti ini ke sini, ini begini, dia komandannya lah gitu. Tiba-tiba pas hari H-nya besoknya Bang, ini ketua kita nggak datang gitu loh. Dengan alasan sakit atau gimana lah gitu. Nah, jadi saya melihat, wah ini ada apa lagi gitu kan. Tapi karena waktu mepet, mau nggak mau kita harus tetap jalan gitu kan. Nah, itu isu beredar juga ketika kita bergerak juga ada isu lagi. Katanya ada tawaran mobil supaya nggak jalan nih. 350 juta dari Partai Coklat gitu. Itu diutarakan tuh sama kawan saya di dalam mobil. Jadi kita curiga nih. Ya, curiga boleh dong Bang, ya kan? Ini kan menurut keyakinan saya kan kata gitu kan. Saya curiga. Ini jangan-jangan Bang Egy datang gara-gara ini nih begitu kan. Tapi udahlah, kita udah terlanjur jalan gitu. Yang penting apa yang disarankan ketua kita lakukan. Nah, hadirlah kita di sana sampai terjadi peristiwa besar ramai seperti ini. 16 April 2025. 25. Nah, pas setelah itu selesai, besoknya selesai, adalah saya dengan ada Mas Arief gitu. Mas Arief juga ragu-ragu, kenapa Bang Egy nggak hadir gitu kan? Dia curiga juga. Jadi di TPU ini kadang-kadang penuh kecurigaan gitu kan. Nah setelah itu kita ketemu Bang Egy, ke rumahnya nggak ada dia. Tambah curiga lagi tuh Mas Arief. Wah ini pasti gini-gini kan. Kalau saya sih nggak ngerti gitu Bang. Kita kan lempeng-lempeng aja gitu kan. Nah setelah itu selesai, lama kemudian adalah klarifikasi dari Bang Egy. Dia bilang, ya kalau Bang Egy saat itu datang, mungkin dia akan ditangkap dan semuanya akan ditangkap, gitu kan. Tapi setelah hari ini begini kejadiannya, atau kalau memang seperti itu, mendingan kemarinnya kita tangkap semua sekalian, termasuk Egy Sujana, gitu loh. Nah, kenapa ketika sekarang ini udah begitu rame, kita udah siap menghadapi ini, kita yakin kita menang, kita yakin juga ijazah Jokowi palsu, tiba-tiba Bang Egy melakukan RJ ini. Saya jelas kecewa. Artinya kalau takut dari dulu gitu loh. Sampai sekarang. Dan pakai ngomong lagi, Rosuryo CS, ladap itu kalau emang jago. Wah, CS-nya itu kan ada saya Bang Egy. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau penakut, bilang penakut. Nggak usah pakai sosok beginilah. Adis apa dibawa ke kita. Aduh, capek model begini Bang. Menurut Bang Rustam, Egy penakut? Penakut lah. Atas dasar apa dia bilang berani kalau begini? Bohong kalau dia ke sana tuh nggak ada sesuatu tuh bohong. Kan kawan-kawan juga, teman-teman Egy juga kan banyak kenal saya juga. Kenal almarhum abang saya. Udah wanti-wanti. Hati-hati kamu dengan Egy. Hati-hati kamu dengan Egy. Tapi saya nggak percaya Bang. Saya masih meyakini enggak, Bang Egy orang baik kok. Gitu. Sholatnya bagus. Apa yang diomonginya, waduh, selalu Al-Quran gitu kan. Sampai saya selalu bantah nih omongan-omongan senior nih. Wah nggak mungkin Bang, nggak mungkin. Belakangan ini terima uang juga saya masih bantah. Kalau bahwasanya Bang Egy terima uang, saya bantah nggak mungkin. Saya tahu, saya bilang begitu kan. Tapi yang lucunya, ketika ya dipecat nih, semua dipecat nih. Wah, TPU. Ini agak menarik buat saya. Kenapa? Udah dia yang ke Solo, dia yang melakukan sampai di SP3. Pas pulang kita dipecat. Artinya Bang Egy ini apa nih di kepalanya, saya bingung. Harusnya yang pecat itu saya, kami nih yang pecat Bang Egy. Besok kita pecat tuh Bang Egy. Iya kan? Jadi Bang Egy tuh ya berpikir 1000 kali lah seharusnya kalau dia memang sehat Bang ya. Tapi kalau dibilang sehat, dia nggak mau. Dibilang sehat juga katanya sakit. Yang kita tahu ini di sini sakit kursi roda, di sana nyetir mobil gitu.
Jadi saya ini kalau Bang Egy sakit itu saya bagian dorong-dorong kursi roda. Oke. Kita tahu dah, ya kan? Kalau saat ada hal-hal yang penting yang disorot media, kita dorong. Tapi saat-saat pas makan siang, makan aja bareng-bareng, ketawa-ketawa. Itu artinya ya aduh, udahlah capek banyak lah, banyak kebohongan-kebohongan. Menurut Bang Rustam benar sakit? Sakit sih mungkin benar, Bang. Tapi jangan sakit itu jadi alasan untuk menghadapi ini gitu loh. Kan dia kalau apa-apa sakit. Sakit, saya juga sakit, cuman saya nggak ngomong-ngomong. Kalau semua tersangka sakit, siapa yang mau ngelawan Jokowi gitu loh. Semuanya RJ semua, Jokowi menang. Ijazah palsu tidak terbukti. Tapi kan saya kemarin ini TPUA, Rosuryo, Rismon, Dr. Tifa, kemarin ini untuk membuktikan kalau ijazah Jokowi itu memang palsu. Saya kan juga meyakini, Bang. Makanya sampai hari ini saya yakin betul ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya meyakini ijazah palsu Jokowi? Di luar konteksnya penelitian RRT. Karena ijazah ini kalau itu dinyatakan palsu kan pasti ada pembuatnya, Bang. Nah, pembuatnya itu kan saya tahu, kawan saya juga. Saya udah sering teriak-teriak. Eko Sulistyo, kawan saya yang menyatakan kalau dia membuat bersama Eko Sulistyo di Pasar Pramuka, yang sampai hari ini orang ini ketakutan. Saya minta klarifikasi, tolong dong lo ngomong secara terbuka, karena ini kan kepentingan bangsa gitu loh. Tapi dia takut. Ya sudahlah, inilah patokan saya kalau saya meyakini ijazahnya palsu gitu. Nah, permasalahannya itu belakangan ini memang saya dengan Bang Egy agak kurang baik hubungannya. Karena menyikapi perihal pernyataan kawan saya yang menyatakan kalau dia ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi bersama Eko Sulistyo. Nah, oleh karena itu di acara ini saya minta Eko Sulistyo klarifikasi. Isu ini begitu sudah besar. Dan nama Eko juga disebutkan oleh Bang Bitor Suryadi. Ada beberapa nama gitu loh. Sampai hari ini saya selalu teriak tapi Eko nggak berani tampil. Saya minta Eko tampil. Kalau kamu memang tidak membuat, kamu ngomong. Kalau kamu membuat, ya mohon maaf, meminta maaf saja. Kan selesai dan nggak perlu juga Jokowi di penjara gara-gara ijazah juga nggak perlu. Karena banyak kasus lain yang bisa membuat dia di penjara gitu kan. Ijazah palsu saya rasa nggak penting lah dari kasus ini. Nah, ketika ijazah ini mulai dibicarakan oleh teman saya itu mengakui kalau dia ikut membuat, saya kan juga klarifikasi, saya menyatakan ke Bang Egy. Bang, ini ada pernyataan dari kawan kita kalau dia ikut terlibat pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka. Seharusnya kalau memang Bang Egy benar-benar mau membongkar ijazah ini, dia responnya bagus dong. Tapi ketika saya WA begitu, dia seolah-olah kayak nggak mau tahu gitu loh. Dan dia bilang malah menyatakan saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Padahal orang ini bertiga telah mengakui kepada saya telah bertemu Egy di rumahnya di Bogor untuk membongkar ini, memberitahu kalau ijazah itu dia membuat bersama Eko di sini. Dan dia memberitahu saya kalau dia tidak pernah ketemu. Nah, dari situlah saya mulai melihat ada sesuatu yang nggak benar ini gitu. Ada gelagat. Ada gelagat yang tidak baik. Yang tidak baik. Dari situlah mulailah saya menjaga diri dengan Bang Egy. Buat apa kita berteman dengan ibarat katanya dia tahu tapi dia diam-diam aja. Sedangkan kita ini sudah tersangka gitu kan. Mendingan gak usah jadi teman, kita berantem sekalian kan gitu kan. Nah, dan lucunya lagi ketika saya WA dia WA lagi ke orang itu balas lagi ke dia, kirim ke saya. Dia bilang bahwasanya perempuan ini tidak pernah ketemu dengan Bang Rustam, tidak pernah ngomong. Ini kan aneh. Tim pembuat ijazah Jokowi ini. Iya, nanti akan kita bongkar, Bang. Mudah-mudahan pengadilan ya kita bongkar. Jadi ijazah ini kan bukan cuma watermark, emboss dan lain-lain. Pasti ada pembuatnya. Dan hari ini juga ada kawan-kawan senior aktivis juga akan bongkar peristiwa ini. Pembuatan ini, Bang. Yang berawal dari katanya dia tuh berawal dari Solo. Oke. Dan
orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi ini sudah bertemu dengan Egy Sujana Iya, di yang dia Bogor tadi itu. mengakui. Nah, satu orang ini membawa temannya, 3 orang nih. Tapi Egy membantah. Egy membantah. Dari situlah awalnya saya udah tidak, saya rasa wah nggak baik juga nih kita harus menjadikan dia seorang pemimpin gitu kan. Keperluan dua kawan ini bertemu Egy Sujana untuk menyampaikan data, untuk menyampaikan pengakuan atau apa? Untuk menyatakan pengakuan bahwasanya dia ikut terlibat membuat ijazah itu bersama Eko. Selanjutnya terserah Bang Egy katanya, mau bagaimana, dia ikut perintah Bang Egy. Oke. Tapi sampai hari ini nggak ada perintah dari Bang Egy. Permasalahannya itu, Bang. Inilah yang membuat hubungan saya dengan Bang Egy agak-agak, oh ternyata kejadian seperti ini lagi. Wah lebih saya yakin lagi, ini pasti ada sesuatu. Jadi hari ini Bang Rustam baru percaya dengan warning dari Rizal Ramli beberapa tahun yang lalu? Betul. Hari ini saya baru ingat pesan Bang RR almarhum. Saya japri juga dia. Belum lama sebelum dia pergi ke luar negeri, saya japri. Mohon maaf Bang, saya harus bicara jujur. Egy Sujana? Egy Sujana. Bahwasanya Rizal Ramli almarhum sebelum meninggal telah menyatakan kepada saya, Rustam, hati-hati kamu dengan Egy. Dia bisa balik badan gitu. Tapi saat itu saya bantah, wah nggak mungkin lah Bang. Tapi apa yang dikatakan Abang ini, Bang Rizal ini punya insting sangat tajam yang kita tahu kan. Hari ini terbukti menurut Hari ini terbukti. Jadi kalau bicara jahat mungkin Bang Egy sangat jahat kalau buat saya. Jadi dia membiarkan kami ini bertiga dari TPUA dalam kondisi seperti ini. Tapi dengan Bang Egy begini saya malah bersyukur Bang. Artinya artinya musuh dalam selimut itu udah nggak ada. Bang Rustam menganggap Egy musuh dalam selimut. Egy itu musuh dalam selimut. Di TPUA? Di TPUA. Ibaratnya dia duri dalam daging. Jadi saya bersyukur 2 orang ini nggak ada. Kalau memang dia nggak berani, ya bagus dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika persidangan, wah dia melakukan manuver-manuver. Lebih baik dia selesai sekarang. Jadi kita jelas perjuangan kita ini jelas. Kita melawan Jokowi sebesar-besarnya gitu, sekuat-kuatnya gitu. Dan saya yakin kita masih punya Allah, Bang. Dan saya yakin kita masih punya pemimpin hari ini yang jelas tidak seperti Jokowi. Biar bagaimanapun saya lebih percaya Prabowo, Bang, timbang Jokowi. Artinya saya yakinlah Prabowo melihat ini, peristiwa ini. Dan sebenarnya juga yang dibohongin itu kan bukan saya juga, bukan rakyat. Prabowo juga dibohongi, Bang. Dari 2014 loh, Bang. Kalau Jokowi terbongkar ijazahnya di tahun 2014, siapa presidennya saat itu, Bang? Artinya Prabowo dibohongi oleh Jokowi. Dan Prabowo artinya presiden yang sah saat itu gitu loh. Ya. Oke. Menyangkut SP3, Bang Rustam, ini SP3 untuk Egy ya? Berarti Bang Rustam kaget nggak kaget sebenarnya? Ya betul, kaget nggak kaget biasa aja karena kita udah tahu. Ini udah dengar berita itu gitu loh. Dan ini yang ngomong kan juga kuasa hukumnya Jokowi gitu. Pasti A1 gitu loh. Sesuai juga dengan pernyataan dia soal Prabowo, saya bilang. Tapi Prabowo kan saya rasa nggak bodoh-bodoh juga. Iya, ya. Ada cerita apa Bang soal sebelum pertemuan Solo, kemudian RJ, dan akhirnya SP3? Soal Egy Sujana ini? Kalau sebelum pertemuan di Solo itu, saya memang sudah membatasi ya. Bang Egy ke Solo sudah membatasi komunikasi dengan dia. Karena saya melihat Bang Egy ini udah nggak baik lah gitu loh. Udah ada indikasi ini akan ngerjain kita lah gitu loh. Akan menjadi orang yang nggak bertanggung jawab lah. Padahal ini kita tahu Pak Jokowi. Jokowi ini kan kadang-kadang ngomongnya sen kanan belok kiri, Bang. Nah, artinya ini Bang Egy lu jangan seneng-seneng aja lu. Disikat juga ntar sama Jokowi. Kan gitu. Begitu juga Jokowi. Lu jangan enak-enak aja sama Egy. Egy ini ahli loh dalam hal-hal kayak gini. Bisa-bisa juga lu disikat sama Egy kan gitu kan. Kita lihat aja permainannya, Bang. Nah, ketika dia ke Solo, saya memang nggak terlalu kaget. Saya melihat itu biasa. Ini saya udah nonton lah peristiwa ini gitu loh. Dan dia melakukan RJ, saya bilang ya segitu doang. Bang Egy segitu doang gitu loh.
Nah, setelah itu adalah kata tadi pengacara saya pas acara TV bilang juga ada siapa tuh yang mengajak Egy katanya ke Solo. Dia bilang kalau memang Rustam, si Rijal, Bang Rijal Fadila, Bu Kurnia mau melakukan seperti itu, seperti Bang Egy, bisa hubungin dia katanya. Jangan-jangan lu ternyata duit lu lagi kan. Gitu. Emang ada cerita duit, Bang? Jadi gini, Bang. Aduh, bagaimana ya? Jadi di luar sana nih, Bang, ya. Bicara soal, mohon maaf, Bang Egy itu kan ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Tapi saya akui memang banyak nggak bagusnya gitu loh. Ya salah satunya peristiwa hal-hal seperti itu yang Abang bilang tadi. Buktinya apa? Buktinya saya dipecat aja dikarenakan saya bilang fitnah dia 50 miliar. Padahal peristiwanya nih saya jelaskan di acara Madilog ini. Jadi saya rasa sih pemecatan itu bukan karena alasan-alasan lain, ini alasan-alasan dia aja nih buat seolah-olah dia mau bilang, wah gue masih ketua gitu loh. Ketua apaan? Besok juga gue pecat lu kan gitu. Nah, saat itu saya menghadiri sidang Mas Indro Cahyono, mantunya di PN Jakarta Selatan. Saya ketemu kawan saya, Bang Kimung, terus saya bilang, Bang Kimung bilang, Tam, lu nggak, Bang Egy tuh ada isu terima uang begini-begini gitu kan. Isu ya Bang ya, kita kan nggak tahu ya, ini artinya bukan kita tuduh Bang Egy. Untuk kasus ijazah Jokowi ini ya? Iya. Oke. Nah, saya nggak bilang ini, bilang si Kimung yang ngomong, nggak, ini isu yang beredar dan memang banyak itu. Saya bantah tuh Bang, setiap ada isu yang menyatakan Bang Egy terima, saya selalu bantah, nggak mungkin saya tahu Bang Egy, nggak mungkin. Sampai Bang Rijal ngomong pun begitu, Bang Rijal almarhum ngomong seperti itu, saya bantah, nggak mungkin Bang, itu ada saya masih bantah. Oke. Nah, dia bilang, terima uang sekian M, dia bilang gitu kan. Kimung yang bilang nih? Kimung, saya bilang, nggak mungkin lah Mung. Lu kalau ini gue klarifikasi lu, minta klarifikasi Bang Egy lu. Oh dicoba lu WA aja, saya WA lah. Bang, mohon maaf nih izin, saya mau nanya, isu yang beredar nih, abang terima. Ada isu terima uang, bener nggak? Ini saya sama Kimung, saya sampai kirim foto Kimungnya sebesar 50 M, kan gitu. Saya kirim. Setelah itu dia balas saya, kamu jangan fitnah saya, harus buktikan, kamu bertanggung jawab. Lah, saya ini kan nanya, minta klarifikasi supaya saya dapat saya bantah nih isu yang beredar. Tapi dengan jawaban dia seperti itu, saya jadi curiga nih. Jangan-jangan, waduh, bahaya juga kan gitu Bang. Iya. Jadi artinya apa yang beredar di surat pemecatan saya itu, saya bukan fitnah. Saya minta klarifikasi Bang Egy, apakah benar atau tidak. Kalau tidak, saya bantah semua yang beredar di luar gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu Bang. Oke. Dengan SP3 yang sudah dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk Egy dan Dama Hairi Lubis, apa langkah berikutnya dari klaster pertama ini? Bang Rustam, Ibu Kurnia, dan Bang Rizal. Kami, alhamdulillah Bang, dengan dilakukan SP3 ini, justru saya malah meyakini ijazah Jokowi itu memang palsu. Bagaimana saya bisa meyakini? Lobby-lobby ini kan menurut saya ini melemahkan perjuangan. Kenapa dia harus melemahkan perjuangan? Karena pasti ada yang disembunyikan. Kan seperti itu Bang. Dan kami bertiga tambah kompak, tambah solid. Tadi pun di acara Gedung Juang, kami menyatakan bersama Mas Suryo juga, kalau kami akan terus melawan, membongkar ijazah palsu Jokowi, yang saya yakini, ini saya yakini lagi Bang, ijazahnya memang ada yang buat. Oke. Kalau Egy Sujana meyakini itu nggak? Dulu meyakini, sebelum ketemu yang katanya Jokowi CBM itu, dulu meyakini. Hari ini dia udah menyatakan Jokowi itu orang baik katanya. Akhlaknya lebih baik. Arahnya lebih baik. Dari Egy Sujana. Ya berarti Egy Sujana lebih parah dari Jokowi kalau begitu. Nah, kan itu disampaikan Bang Egy kan? Ya, di videonya kan? Ya, karena betul. Mau menerima Egy. Iya betul. Ya, tapi kalau sebenarnya Egy paham lah soal Jokowi karakternya bagaimana kan. Cuman ya itu, karena mungkin SP3 itulah yang diharapkan Bang Egy lah. Oke. Setelah Bang Egy SP3, ada informasi atau mungkin ada strategi rahasia nggak yang sempat dibicarakan bersama, kemudian tersangka yang lain mulai khawatir karena Egy balik badan ini? Kalau saya sih nggak khawatir Bang. Saya ini udah siap. Jadi mental saya ini memang udah siap untuk ngadapin ini. Karena saya konsultasi dengan aktivis lainnya, senior saya menyatakan aktivis itu ditangkap biasa Bang.
untuk membela kebenaran gitu kan. Jadi kalau lu takut, lu tidur aja, nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Artinya dukungan kawan-kawan aktivis, senior-senior, bahkan saya meyakini dukungan seluruh rakyat Indonesia terhadap saya, inilah yang membuat saya semakin kuat, semakin berani ngadepin ini, Bang. Karena saya yakin sekali ijazah Jokowi ada yang buat. Jadi nggak bisa dibilang, polisi bilang ini asli, identik. Sekarang pakai logika akal sehat nih, Bang. Polisi sebenarnya tuh tahu itu foto bukan foto Jokowi, Bang. Di dalam gelar perkara khusus pun, saya bilang sama polisi, ketika saya lihat jarak 1 meter saya ngelihat aja, saya nggak lihat yang lain. Saya nggak lihat emboss, saya nggak lihat watermark. Yang saya lihat itu foto. Ketika saya lihat fotonya, saya cuma bilang, ya ini mah palsu. Ini bukan ijazah asli Jokowi. Oke. Lihat aja mukanya, saya bilang. Oke. Apalagi sudah ada pengakuan dari orang yang terlibat pembuatan Iya, kepada Bang Rustam tadi. betul. Oke. Dan itu Egy sudah tahu semua. Seharusnya dia tahu kalau dia mau berkata jujur. Kalaupun dia hari ini marah sama saya nih, dia panggil saya, ayo kita panggil, kita kumpulin orang-orangnya. Permasalahannya berani nggak Egy ngumpulin kita atau mengundang kita lah ke luar negeri sekalian jalan-jalan kan? Nah, kita buka-bukaan aja sama Bang Egy. Jalan-jalan atau berobat, Bang? Ya kalau Bang Egy mungkin berobat. Kalau saya kan kalau dipanggil jalan-jalan sampai rembukan. Untuk bener-bener, bener nggak Bang Egy disamperin sama orang ini gitu loh. Oke. Nah terus berani melawan nggak kita gitu loh. Apakah abis itu saya juga ikut-ikutan sakit kan gitu kan. Sehingga minta SP3 kan gitu. Oke. Jadi TPUA, kan Abang sudah dipecat ya? Tapi saya masih bisa ngomong TPUA dong. Emang ini organisasi ini terdaftar kan nggak juga. Oke. Dari Habib juga kan nggak ada pemecatan juga. Bang Egy kan bisa-bisa dia aja karena dia merasa salah, dia takut main pecat aja. Seharusnya kan kami yang pecat Egy Sujana. Berarti sekarang ketua TPUA-nya siapa? Kalau menurut versi Egy ya Egy. Kalau kami kan kita lagi mempersiapkan untuk mecat Egy kan gitu. Oke. Sudah ada komunikasi dengan Habib Rizik selaku pendiri, pembina? Oh, kalau saya belum. Mungkin kalau yang lainnya sepertinya udah. Kalau saya belum. Kalau saya. Jadi TPUA masih ada apa enggak nih, Bang? Ya kalau saya sih masih bilang ini ada gitu loh. Oke, jadi Karena, Abang tetap maju dengan bendera TPUA? Iya. Karena apa? Karena kita masih berjuang kok atas nama TPUA dari awalnya gitu. Kalau masalah pecat-pecat seharusnya kan Bang Egy malu dong. Oke. Bang Egy yang ke Solo, lu yang dapat SP3, kenapa ente yang mecat aneh kan gitu. Kan lucu gitu loh. Iya. Aturan yang marah saya, kami yang marah. Cuman kami ini orangnya kan penuh hormat. Kami ini sebenarnya nggak mau menyakiti. Tapi kalau kami disakitin, kan marah juga bisa, Bang. Oke. Jadi sekarang Bang Rustam ingin mewakili TPUA yang lain, anggota TPUA yang lain, akan memecat Egy Sujana? Ya kita kan persiapan itu. Ya, saya berharap sih ini akan terjadi gitu loh. Supaya apa? Supaya Bang Egy ini udahlah, nggak usah bawa-bawa TPUA lagi lah. Justru kalau emang sakit, udah di sana aja nonton kami berjuang. Kan dalam bahasa tadi kan Rosurio CS. Yang merasa jagoan? Yang merasa jagoan, lo lawan deh tuh katanya. Rosurio CS kan ada saya juga. Ya kan? Jadi kalau Bang Egy ngomong begitu, Bang Egy ya harus lihat kami dong. Jadi Bang Egy udahlah nggak usah banyak bicara-bicara soal TPUA ngaku ketua. Udah sakit-sakit aja sana di luar negeri. Tonton kami yang berjuang. Kalau kami menang, Bang Egy pulang. Tapi kalau kami kalah masuk penjara, Bang Egy bagusnya jangan pulang. Hukuman sosial. Kalau dia pulang, malu dia. Oke. Berapa banyak rakyat yang akan melihat, oh Egy, mendingan gak usah pulang kalau menurut saya. Setelah SP3 dikeluarkan, menurut Bang Rustam, Egy Sujana posisinya di mana sekarang dalam pertarungan ini, perjuangan ini? Kalau kita lihat dari video yang beredar, ya dia keluar negeri untuk berobat. Enggak, maksud saya dalam kasus ijazah Jokowi. Oke. Posisi Bang Egy sekarang di mana? Saat ini sih dia masih, saya melihatnya masih dia mencari peluang nih. Artinya masih di tengah-tengah nih, dia harus kemana gitu loh. Posisinya belum bersama Pak Jokowi menurut Bang Rustam? Kalau menurut saya masih belum. Kenapa? Karena masih malu-malu kucing. Kalau kucing malu-malu kan begitu, Bang. Tapi saya berharap sih Bang Egy jangan ke Jokowi gitu loh. Kasihan kan bukan Bang Egy aja. Keluarganya juga kasihan gitu kan. Jadi kalau seperti itu kan jadi rusak namanya. Bukan hanya nama Bang Egy. Jadi kalau menurut saya Bang Egy udahlah. Nggak usah kemana-mana. Cukup di sana aja berobat. Tonton kami berjuang.
membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kalau untuk ke Jokowi saya masih yakin belum, ke kami juga kami nggak akan terima sepertinya. Kalau kami terima juga kami rusak juga namanya. Ya kalau menurut saya ya Bang Egy masih memilah-milih strateginya apa. Tapi tadi Abang menyebut istilahnya musuh dalam selimut, Egy Sujana ini. Iya dong, ini kan udah kelihatan. Tiba-tiba dia meninggalkan saya, meninggalkan kami. Yang awalnya dia begitu menggebu-gebu kan, wah sampai dia mengatur nih, naik mobil ini. Oke. Nanti kita patungan ke sono, dia patungan juga kan gitu kan. Berangkat besok. Tapi ternyata kan dia nggak datang. Sekarang begini, ada kan musuh dalam selimut. Oke. Kenapa bisa seperti itu Egy Sujana? Menurut Bang Rustam? Kalau saya sih awalnya saya nggak percaya apa yang diomongin aktivis lainnya, senior-senior kita. Apa yang dikatakan Bang Rizal Ramli, balik badan. Hari ini ya mungkin ada kepentingan Bang. Kita nggak tahu lah kepentingannya apa, atau ke materi, atau karena takut di penjara gitu loh. Padahal sih kalau menurut saya nggak akan di penjara, apalagi Bang Egy. Kalau kita aja insya Allah nggak akan di penjara lah. Apalagi Bang Egy yang dulu itu dia sebagai kuasa hukumnya Prabowo. Dia pernah menjadi kuasa hukum Prabowo dan pernah ditangkap di rezim Jokowi untuk membela Prabowo. Jadi saya rasa Prabowo juga masih punya kesadaran untuk itu. Nah kalau itu enggak kan berarti ada hal lain nih. Nah apa nih ya, itulah yang harus kita kaji bersama-sama. Yang paling mungkin faktor apa, Bang Rustam? Ya kalau yang beredar di media sosial itu kan ada katanya proyek 1 triliun nih. Walaupun saya nggak percaya juga, tapi bisa juga orang jadi buta kan gitu Bang, matanya. Melihat nilai itu kan cukup besar gitu kan. Tapi kan kembali ke diri kita sendiri, apakah kita berani mengambil itu dengan berisiko yang seperti sekarang. Mungkin ya dan mungkin tidak kalau menurut saya. Ya 50-50% lah. Kapan terakhir komunikasi dengan Egy Sujana, Bang Rustam? Sebelum berangkat saya masih komunikasi. Saya masih berangkat ke Malaysia berobat ini. Malaysia, masih WA lah. Jumat tanggal 16 kemarin ya? Iya, sorenya pun masih WA karena pesan dari Om Jusumadi Praja. Ini adalah seniornya Bang Egy juga lah. Oke. Dia wartawan senior, dia WA, Rustam tolong kirim WA saya ke Egy. Egy, ini saya Jusumadi Praja. Orang yang di mata saya kamu ini orang yang cemen. Saya kirim ke dia. Masih checklist 2. Terus ada pembicaraan yang saya rekam yang saya kirim checklist 1 sudah. Artinya mungkin sudah matikan di luar negeri. Tapi artinya banyak aktivis yang kecewa lah dengan Bang Egy dengan langkah-langkah seperti ini. Oke. Kalau yang komunikasi dari pribadi Bang Rustam, kalau tadi kan mewakili itu ya. Kalau yang pribadi? Sebelumnya pagi saya udah masih komunikasi karena apa yang disampaikan Bang Rustam? Dia kirim biasa, kirim hadis. Panjang lah, saya mau bacanya juga males lah karena yang ngirim Bang Egy gitu kan. Kalau ustadz yang lain mungkin saya baca gitu kan. Nah saya cuma jawab, saya harus bicara jujur dengan Bang Egy. Bahwasanya almarhum Rizal Ramli yang tadi itu pernah mengingatkan saya. Ketika sebelum meninggal saya dipanggil ke rumahnya, Rustam, kamu hati-hati dengan Egy. Dia bisa balik badan. Oke. Itu hadisnya soal apa tadi yang dikirim terakhir komunikasi? Hadisnya, aduh, panjang-panjang. Nggak, intinya menasihati Bang Rustam. Iyalah, soal apa? Ya soal artinya jangan percaya isu yang di luar, harus ini perjuangan, pokoknya macam-macam lah. Saya malas bacanya panjangan gitu. dan yang dikirim itu juga yang saya kirim dia itu juga kayaknya nggak sesuai dengan dia gitu loh. Jadi saya malas gitu loh. Itu hadisnya sahih apa enggak itu? Nggak tahu dah, Bang. Bang Rustam malas baca apa udah nggak percaya? Ya sebenarnya sih saya suka baca juga kalau itu saya baca. Cuman karena hal kayak gini, saya rasa ini Bang Egy bukan hanya mengirimkan hadis saja, ini mau cuci otak saya. Sampai saya bilang, Bang Egy jangan ajari saya hal-hal yang tidak baik dalam perjuangan. Itu kan cukup dalam sebenarnya. Ibaratnya Bang Egy ngomongnya hadis begini bla 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 bla, ternyata apa yang dilakukan tidak sesuai gitu loh. Ya ibaratnya kita kan bukan anak kecil lagi Bang, jenggot udah putih nih. Artinya kayak gitu-gitu kita paham lah. Menurut saya Bang Egy udah istirahat aja lah yang lama di sana.
Kalau kita udah menang baru pulang. Kalau nggak menang udah di sana aja lah. Oke. Sudah tidak dibutuhkan? Ya buat apaan lagi? Udah pecat saya, udah pecat kami, udah menyatakan tidak mau terlibat, dan udah bilang Pak Jokowi itu orang baik, bla 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 bla, ya. Ya udah selesai. Bahkan bukan saya, bukan yang bilang tadi itu bukan hanya saya, mungkin rakyat juga melihat itu, Bang. Oke. Karena negatif semua hampir Oke. yang kita lihat komen-komen itu. Tadi yang sudah sedikit disinggung, Bang Rustam, Ibu Kurnia, Bang Rizal tidak akan melakukan langkah yang sama yang dilakukan oleh Egy Sujana untuk melakukan RJ untuk mendapatkan SP3. Tidak akan melakukan itu. Insya Allah tidak. Lanjut terus. Lanjut terus. Lanjut terus ya. Karena Tambah solid setelah utama solid. Egy nggak ada. Setelah Egy nggak ada, saya mau yakin, wah kalau Bang Egy udah mundur, berarti memang benar ijazah Jokowi ini palsu. Karena apa? Pasti ada sesuatu nih yang Egy sendiri dia sebenarnya yakin, tapi dia takut gitu loh. Artinya ya jelas lah palsu lah. Dan Bang Egy juga tahu itu palsu lah gitu. Cuman ya itu Bang. Oke. Ya kita nggak tahu lah Bang Egy kenapa gitu. Bang Rustam, kan di video kemarin Bang Egy bilang, no, Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Lawan aja tuh. Itu kan pesan Bang Egy untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Termasuk Bang Rustam berarti? Iya dong, termasuk saya. Abang ingin menyampaikan pesan apa kepada Bang Egy? Pesan saya buat Bang Egy, jangan tantang-tantangi saya. Kami ini pemberani, kami pejuang. Apa yang lakukan akan kami selesaikan, apapun resikonya. Kalau Bang Egy nggak berani, jangan tantang-tantang kami. Mundur aja, tidur, ngakui aja kalau Bang Egy penakut. Jangan coba-coba tantangi saya. Apapun resikonya, saya akan hadapi. Oke, Bang Rustam, terima kasih sudah bersama Madilog. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Rustam Effendi, salah seorang tersangka dari klaster pertama ya, dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, merespon apa yang sudah didapatkan oleh tersangka lainnya, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis, yang sudah mendapatkan SP3 dari tim penyidik Polda Metro Jaya setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis menemui Jokowi di Solo 8 Januari yang lalu dan juga mengajukan restoratif justice. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rustam, terima kasih. Thank you.